kalau pas di bawah sama di atas ini? Kalau jujur, iya. Beda ya, ketika di bawah sama. Tapi aku nggak mau ngomong sekarang lah. Ya ntar aja lah ya. Inilah. Akan ada apa sobat teror? Dan aku pengen melihat sosok yang ada di sini yang katanya suka menghantui para pendaki, usil dan lain-lainnya. Kalau memang ada kamu di sini, saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi camping horor. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah jalur pendakian, ya, tepatnya di jalur pendakian Gunung Sumbing di Via Garung, Sobat Horor ya. Nah, kalau kalian lihat di belakang ini tuh Sindoro, Sobat Horor ya. Nah, Sumbing itu di mana? Sumbing itu ini, Sobat Horor. Nah, sebenarnya Sumbing dan Sindoro ini, kalau kita berbicara tentang legendanya, itu adalah kakak adik, Sobat Horor ya. Sumbing ini lebih menceritakan tentang hal-hal yang kayak buruk, kayak angkuh, kayak intinya yang sifatnya jelek-jelek lah. Sedangkan yang Sindoro ini, Sobat Horor, ini tuh yang baik-baik, Sobat Horor. Dan kalian lihat sendiri kan, saya pernah datang ke Sindoro dan banyak banget hal-hal yang gaibnya, apalagi yang Sumbing, Sobat Horor. Jadi kali ini tuh aku sendirian, aku ditemani sama temanku ya. Dia satu bernama Fahmi, kedua bernama Wisnu. Jadi kita 3, Sobat Horor. Kenapa 3? Karena emang saya sengaja mendaki 3 orang karena biar ganjil, Sobat Horor. Katanya di Gunung Sumbing ini nggak boleh ganjil, Sobat Horor. Jadi semoga ya kalian menikmati lah ya, kalian menikmati perjalanan saya, petualangan kita bareng-bareng, Sobat Horor ya. Karena di sini juga banyak banget hal-hal gaib yang wah gila, ngeri nih ya. Pokoknya kalian harus stay tune, jangan skip karena kalian pasti nanti akan melihat beberapa jalur yang angker, dan itulah alasan kenapa aku memilih Garung, karena banyak sekali mistis-mistisnya, Sobat Horor ya. Di Gunung Sumbing ini tuh banyak banget hal-hal mistis, kayak contohnya petaka gaib, terus kelompok-kelompok orang-orang berbaju putih yang gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang indigo. Terus juga banyak cincin yang suka menyesatkan, Sobat Horor ya. Dan banyak lagi mitos-mitosnya nggak boleh ganjil dan lain-lainnya. Maka dari itu saya juga pendaki ini ganjil ya. Oke, Sobat Horor, tanpa perlu basa-basi, ikuti petualangan saya di Gunung Sumbing ini. Akankah lebih mengerikan daripada Gunung Sindoro di belakang sini? Ikuti terus, jangan skip Sobat Horor ya. Kita berpetualang bersama. Let's go. Oke, Sobat Horor, ini adalah teman pertama saya. Ih, langsung ketawanya menyebalkan sekali. Siapa namanya? Nama saya Dani. Dani Fahmi, Dani. Jadi aku pernah bareng sama dia waktu lagi di Gunung Lawu, ya. Cuma aku harus nemeni temanku yang hipo kan waktu itu kan. Jadi kita nggak muncak bareng. Dan satu lagi ada si, halo bro. Halo. Bro Wisnu. First time di Gunung Sumbing. First time. Wah, mantap lah ya pokoknya ya. Bareng Koko. Astagfirullahaladzim. baju koko kali ya. Ini kita ganjil aman ya? Insya Allah ya. Kita menantang mitos ini. Menantang mitos yang ada di Gunung Sumbing. Iya, let's go lah ya, let's go. Mantap.
mancing di depan sebenarnya luar biasa. Bapaknya pantar banget loh, sumpah. Luar biasa. Iya. Sudah Mas, iya. Gimana? Mantap. Biasa kan naik ojek di belakang ya? Iya. Enggak mikirnya kalau jatuh kayaknya kita nggak jadi daki kayaknya. Sumpah itu. Sumpah. Abangnya profesional banget sumpah. Ya sumpah aku mikir ini kan jalannya kan gitu nggak ada takutnya ini kapan keplesetin. Semakin gua teriak dia makin kenceng anjing. Mantap sumpah gila. Ini pasti pulangnya naik gojek lagi. Apa di jalan? Cuma aku pikir ini jatuh nih kayaknya. Aduh. Sebenarnya gila sumpah. Di depan lah sebenarnya mojanya. Oke, sobat teror. Jadi ini tadi habis diterpa oleh gojek yang luar biasa. Kali ini ya kita akan mencoba berjalan menuju pos 1. Itu sampai berapa pos sih, bro? Nggak tahu. Kecapean dia. Tahu sih tapi lupa Mas. Oke, sambil dia melihat, aku mau cerita sedikit tentang Gunung Sumbing ya. Katakan peta. Gunung Sumbing ini memang mitosnya tidak boleh ganjil, itu yang pertama. Kedua, kalau yang belum tahu Gunung Sumbing itu, memang Gunung Sumbing dan Sindoro memang ada sangkut pautnya sobat teror ya. Jadi dikisahkan dua orang anak yang satu itu punya sifat yang angkuh, yang negatif, yang satunya positif. Tadi aku sempat udah ngomong sih di opening, cuma mau menjelaskan lagi. Terus yang angkuh itu bernama Sumbing sobat teror. Jadi Sumbing itu ya, karena dia tuh sininya itu ada kayak robekan di mulutnya. Terus dia tuh kayak kurang ajar sama orang tua gitu loh. Kurang ajar, dikutuk jadi gunung lah. Ini yang saya injak ini Gunung Sumbing. Dan kemudian adiknya itu kayak nggak ikhlas lihat kakaknya itu jadi gunung, dan kayak gitulah pokoknya sobat teror. Kayak dia tuh kayak aduh. Jadi biar dia juga menerima nasib yang sama, adiknya juga minta sama Tuhan dikutuk jadi gunung juga, kayak dibuat jadi gunung, dan akhirnya Sindoro sobat teror ya. Makanya Sindoro Sumbing itu dua gunung kembar yang saling berhadapan. Jadi kalau kalian naik ke Gunung Sumbing, view-nya Gunung Sindoro. Kalau kalian naik Gunung Sindoro ya view-nya Gunung Sumbing sobat teror. Cuma di sini tuh harus fokus. Jangan teledor, jangan berkata-kata yang aneh-aneh, karena katanya Sumbing itu salah satu gunung yang memiliki penghuni-penghuni yang cukup luar biasa. Banyak yang bilang juga sih tadi warga-warga yang kalau ini tuh juga ada portal untuk menuju ke alam gaib. Makanya harus hati-hati, jangan sembrono. Katanya kalau sama pendaki yang sembrono biasanya disesatin lah, dibuat kayak kesasar, sampai ujung-ujungnya hilang lah. Kan pernah ada kasus juga di Sumbing. Orang hilang di Sumbing itu, sampai beritanya itu ke Sindoro dan lain-lainnya ada sebenarnya. Jadi harus tetap jaga sikap lah. Mari ya. Ya. Ada yang naik, ada yang turun sebenarnya. Untuk baru awal-awal sih aku belum ngerasain hal-hal yang negatif ya, karena mungkin belum naik juga. Mungkin baru merasakan ketika sudah menjelang Sandakala mungkin, atau mungkin kalau sudah makin naik ya, karena ini kan baru di awal-awal juga. Terus betul ada shelter atau mungkin orang bisa bilangnya gubuk sebenarnya. Mas Wisnu itu semangat banget ya, sampai dia lupa bahwa dia punya teman di belakang hilang. Hilang dia. Mas Wisnu gimana? Pengalaman naik gunung apa aja Mas Wisnu? Pengalaman naik gunung itu
selama ini belum pernah ketemu hal-hal yang mistis ya. Belum ya? Alhamdulillah sih. Belum ya, karena mungkin apa ya, masih sopan ya, masih tahu etika lah ya gitu mungkin ya, betul. masih tetap jaga etika ya. Karena kan kalau kita di gunung kita adalah tamu. Tamu, iya benar. Jadi kita harus jaga etika. Benar. Gunung Gede pernah katanya ya? Gunung Gede pernah. Pernah ya. Gunung pertama yang aku daki itu Gunung Gede. Tapi selama naik gunung yang lumayan nyerempet udah kayak hampir mistis tuh, kayak udah merinding tuh di mana, Mas? Yang nyerempet nih kayak udah kok gak enak ya gitu. Gunung Gede sih. Gunung Gede ya, Jawa Barat ya? Soalnya pas terakhir turun itu kurang lebih jam 8 malam. Kondisi itu hujan rintik-rintik. Gila. Creepy ya. Suasana hutan tengah malam itu Makin mencekam ya. sangat luar biasa. Wah, mantep itu, gila. Itu kalau masnya halusinasinya kuat itu, wah itu bisa mantap itu. Muncul. Ya jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah. Tapi memang biasanya kalau orang sering dilihatin sama sosok itu karena memang biasa kecapean dan kena halusinasi gitu sih. Jadi sugestinya main di situ. Ya, yang penting tetap semangat lah. Apa? Manggil. Senang ngerjain. Manggil lo ya. Demi Allah, demi Tuhan, ngerjain. Dia tadi manggil, sumpah. Kan kita agak jauh, Mas. Wah, lucu. Ya, ada. Saya masih dengar kan dia manggil kan? Tadi sih kayaknya Masnya yang manggil. enggak asli. Nggak tahu lah, pasti masnya manggil. Sumpah. Hah? Aku lagi kecapean manggil. Siapa dong? Anginnya kok gede ya? Anginnya besar. Apa suara dari sana ya? Tadi ya? Nggak tahu juga ya. Tadi kayak aku ngerasa kayak dia manggil ya. Tapi dari belakang nggak? Emang? Sumpah demi Tuhan? Kamu? Demi Allah gitu? Demi Tuhan? Iya. Kalau bohong, kamu nggak kuat sampai puncak ya? Iya. Ya udah, berarti benar jujur dia. Apa ya? Udah lah. Teori bodo amat lah. Itu awal udah gini. Oke, ini sobat teror, ini adalah estimasinya. Ya ini ya pos-posnya. Jadi aku tadi mulai dari mana ya? Nih sobat teror. Dan ini ada estimasinya di belakang ini ya. Ini ada estimasinya nih. Pos berarti cuma sampai pos 4 ya. Jalur baru. Bener ini sobat teror. Kalian bisa lihat ya, jadi kalau naik gunung tuh kayak gini. Kadang aku paling nggak suka juga tuh kalau ada yang komen netizen tuh, alah syuting di bawah rumah, gila lu bawah rumah. Nih, dilarang bohong dan sombong. Tuh nggak boleh Mas Omi. Dilarang banget lu. Berbuat tidak senonoh tuh nggak boleh ya. Nggak boleh pacaran berarti di sini nggak boleh couple. Nggak boleh kapal. Iya. Apa nih? Oh iya siap. Nggak boleh pasangan. Beristirahat di ladang petani nggak boleh. Menerobos jalur pendakian oke. Jadi boleh ya? Pasti boleh. Mantap, semangat sobat, semangat. Anginnya berhenti. Ini berarti nanti selanjutnya anginnya gila banget nih. Iya. Oh, gila. Siap. Oke sobat teror, sambil menunggu teman-teman di belakang, karena tadi aku disuruh duluan ya untuk melihat
situasi. Ternyata di sini pendakinya sepi ya, jalur pendakian sepi Via Garung. Karena mungkin ini weekday sekali, hari biasa bukan weekend, jadi sepi. Dan overall mantap banget. Sambil jalan pelan-pelan mungkin sobat horor ya, biar nggak terlalu banyak istirahat, sambil aku mau cerita-cerita sama kalian juga. Jadi aku lupa tahun berapa, ada aku mungkin taruh beritanya di sini, pernah ada orang hilang sobat horor. Orang hilang di Gunung Sumbing, dan beritanya tuh simpang siur. Ada yang hilang emang karena pure kesasar. Kalau misalkan orang logis ya biasanya, wah itu masuk kesasar. Tapi menurut kesaksian dari yang pernah hilang itu, jadi ada yang bilang juga itu disasarin sebetulnya. Disasarin oleh sosok yang ada di sini. Nggak tahu tuh, karena emang dia teledor, sembrono, apa karena sombong. Di tulisannya aja kan dilarang sombong loh, ya kan? Ya emang nggak boleh. Gunung tuh tempatnya kita tuh kembali ke alam, bukan tempat kita tuh untuk sombong sobat horor ya. Apa adu kuat gitu kan? Aduh. Intinya Gunung Sumbing ini mistisnya cukup luar biasa banget, dan dipercaya dijaga oleh sosok bernama Mbah Sumbing. Banyak banget penunggu-penunggu di sini yang memang notabene sering muncul. Pertama yaitu sosok eyang-eyang seperti merokok ya, menggunakan cerutu. Dia duduk-duduk di situ biasanya. Kalau orang-orang yang bisa ngeliat pasti dia bisa bertemu dengan beliau, dan dikabarkan itu adalah Eyang Sumbing bilangnya. Terus sosok gerombolan orang-orang berpakaian putih, dan konon kabarnya itu adalah tokoh-tokoh agama zaman dulu, tokoh-tokoh suci yang mungkin bermeditasi apa, mungkin ada petilasan di Gunung Sumbing. Dan beberapa sosok jin-jin yang suka menyesatkan juga sebetulnya. Kalau untuk misalkan tanya, arwah pendaki itu ada nggak sih? Ya pasti ada dong. Gunung kan udah dari zaman kapan ya, udah berapa abad-abad yang lalu, dan nggak mungkin nggak ada yang meninggal di sini, pasti ada. Dan mungkin kita nggak tahu gitu kan, jasadnya sudah dimakan oleh apa kayak, atau jasadnya di mana kayak. Seperti biasa saya harus menunggu sendirian lagi ini. Dari tadi aku tunggu jalan pendek aja, jalan pelan aja, nggak sampai mereka. Yang aku takutin kalau aku jalan sendirian adalah tiba-tiba kesasar ke alam gaib sebetulnya. Jadi perbedaan Sindoro dan Sumbing adalah, kalau secara gaib Sumbing itu ada pintu gerbang portal gaibnya, kalau Sindoro enggak gitu. Tapi di sini anginnya kencang banget sebetulnya, sumpah kencang banget. Dan disarankan untuk kalian yang lagi Gunung Sumbing, kalau di era-era kencangnya gini angin, yaitu membawa penutup mulut ya. Salahnya saya tidak membawa penutup mulut, makanya saya harus di depan, biar di depannya nggak ada orang. Kenapa nggak ada orang? Kalau ada orang nih kan, kalian lihat ya, misalkan gini, set, nah itu kan debu sebetulnya, kasin yang belakang gitu loh. Oke, kita sambil jalan ya. Sebentar lagi kita akan memasuki pos berikutnya. Udah mulai nih sebetulnya. Intinya kalau di gunung tuh kalau rame-rame tuh nggak kerasa horor. Makanya disarankan kalau bagi kalian yang mungkin penakut, jangan pernah solo hiking. Minimal ya berdua lah. Kalau pengen ngerasain sendirian di gunung, jangan rame-rame. Karena ada tuh YouTuber yang suka nantangin setan di gunung, tapi mereka rame-rame. Mana keluar tuh setan? Kalau berani solo hiking dong, sendirian, bawa dupa, jalan gitu kan. Kayak saya ini, walaupun saya tadi bertiga, cuma saya ini lagi jalan sendirian. Hawanya juga beda kalau sendirian, kayak ada yang nemenin gitu. Intinya kalau di Sumbing itu, kalau kita positif dia pasti positif, kalau kita negatif
ya tahu sendirilah. Tapi jujur, aku sih nggak peduli. Aku malah menantang semua penghuni yang ada di sini. Kalau mau keluar, keluar aja nggak apa-apa. Dalam arti aku pengen tahu loh sosoknya seperti apa gitu. Entah itu positif atau negatif ya. Syukur-syukur yang positif ya, jangan negatif sih. Yang positif, aku pengen lihat sosoknya seperti apa penunggu Gunung Sumbing. Entah itu arwah pendaki kayak apa Mbah Sumbing kayak. Saya mau lihat, saya mau silaturahmi gitu loh. Oke saudara, nih puncak ke arah atas itu kayaknya ada tempat buat istirahat ya. Cuma jangan istirahat ya, jangan terlalu banyak istirahat, nanti kelamaan saudara. Karena perjalanan kita masih panjang. Oke, ikuti saya terus, no skip. Let's go. Ada suara saudara. Suara hewan apa itu ya? Nih dengar nih. Ada sebelah situ. Yang aku takutnya adalah tiba-tiba ada babi saudara. Dan teman-teman aku sampai sekarang belum ada muncul-muncul, padahal aku jalannya pelan. Aku takutnya kenapa-napa. Aku jalannya pelan banget loh. Di Sumbing juga ada babi ganas tuh. Tuh. Ada suara-suara saudara. Tuh. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Sama sekali nggak ada suara atau gimana gitu. Apa ya? Yang aku takutin tuh apa saudara? Coba tebak. Babi ganas, tiba-tiba ada babi di jalur pendakian. Ada babi gitu, aduh pusing saudara. Meriah sendirian, suara-suaranya asing-asing gitu, kayak creepy banget ya, walaupun jam-jam sekarang udah masih jam 12 siang gitu, cuma wow, tuh, creepy tuh di tengah ini loh gunung soalnya. Aku sambil jalan pelan lagi deh, laku alon-alon saudara. Let's go. Suara burung lah, semoga. Di sana tuh kayak ada batu kayak petilasan sobat terus. Aku tuh kalau setiap lihat ada batu kayak gitu tuh kayak apa tuh, petilasan kah atau apakah? Jadi pikiran tuh kalau lihat batu tuh kayak petilasan, jadi pikiran tuh kayak udah nge-mix. Wah, ini tempat keramat nih gitu. Ini tempat keramat. Oke. Jadi dibiasakan kalau kalian muncak itu harus ada ini ya. Kalau nggak ada bahaya sobat. Aku kira ada temanku, ternyata masih nggak ada sobat. Aku tunggu sini aja apa ya. Tapi kalau nunggu di sini tuh kayak gimana gitu. Jalan pelan aja deh sobat. Gak boleh ganjil, tapi tetap aja nih aku sendirian yang gini ganjil ya. Apa aku dikerjain ya mereka sengaja biarin aku duluan gitu. Oke, let's go. Jalan pelan-pelan deh. Pos 2.
Aku kira pos 1 sebetulnya, aku cari pos 1, ternyata pos 1 tuh pos yang pas lagi aku turun motor sebetulnya, itu pos 1, ini pos 2 sebetulnya, pantas jauh banget. Oke, istirahat dulu, santai dulu lah, karena perjalanan juga masih jauh. Tetap. Tiga dewa sangar. Oh iya, sepuh. ajarin nempuh. Ayo. Ya, jadi Mas. Yang akur. Oh siap. Ya. Lupa bahagia. Gih. Anjir. Gua kira bercanda gini beneran. Gas 3 kilo. Nih sobat horor yang aku tungguin nggak ada yang datang nih, orang lama banget berdua nih. Kayaknya tapi bukan capek ya, ngantuk ya. Ngantuk, sumpah. Oh berarti dari tadi itu lama ketiduran. Apa ya? Ini Sumbi Garum tuh banyak spot-spot yang Oh, aku kira kamu masuk alam lain loh, udah hilang gitu. Hitam ya, hitam. Aduh. Ini aku aja deh, aku bawa ini ya. Aman ya. Wah kuat, gila. Kodamnya banyak. Enggak. Enggak bercanda. berarti 3 dong. Apa? 3 dong. Kok bisa 3? Ditumpuk dari 3 Hah? Masih gimana? 3 keril sama Mas semua. Aku semua. Iya kan kodamnya banyak. 2 belakang, 1 depan. Kepalanya Oh, bukan, masih bukan salaman. salaman. Ini dulu. Oh, iya. Oh, gitu maksudnya. Tidak ada korek. Oke, siap. Tolong tarik ini, patung sini. Bukan apa baju dulu. Nah. Siap. tengahnya orang. Yus boleh. Siap. Kita mulai perjalanan lagi menuju ke atas dengan membawa tas yang lumayan. Wah ini berat sobat. Berapa kilo? 15 kilo mungkin, 20 kilo. Berat sobat-sobat. Lumayan keras nih, damage-nya kerasa. Oke, sampai ke pos Pengkolan 9. Wah gila, udah mau nyebat berat. Masih saya sendirian lagi sobat-sobat. Yang lain pada kemana? Aduh, gila. Dan puji Tuhannya ada warung jual minuman, jual buah. Itu sungguh luar biasa banget. Aduh, mujizat. Gila, lumayan jauh banget. Perjalanan dari pos 2 sampai Pengkolan 9 nggak terlalu jauh, cuma karena bawanya berat jadi kita jauh sebenarnya. Cuma kebiasaan ya, aku sendirian sebenarnya. Tapi istirahat dulu kali ya. Kita mau beli sesuatu dulu nih. Aduh. Oke. Sebentar. Oke. Aduh.
enak banget semangka saudara. Oke, kali ini kita mulai jalan lagi sobat teror ya. Seperti biasa, gantian tasnya. Yang ini lumayan. Kalau tadi berat sobat teror. Ya, walaupun berat tapi ya angkat sekitar setengah jam itu 40 menitan itu lumayan juga. Berat, udah gitu berat lagi, aduh. Terus kan aku juga was-was juga kan, maksudnya lihat kanan kiri gitu kan, barangkali satu aku lihat penampakan, kedua barangkali ada babinya gitu kan, jadi kayak harus sering lihat kanan kiri gitu. Tapi overall semakin naik hawa semakin berbeda sobat horor, semakin berbeda. Temanku udah ngasih, wah temanku hilang lagi sobat horor. Tapi dari tadi itu aku tuh ngerasain seperti apa yang aku rasain ketika di Sindoro, yaitu seperti ada sosok yang kayak ngikutin, tapi ketika aku madep ini nggak ada sobat horor ya. Makanya aku lebih suka nah kayak gini, ada temen tuh suka. Semangat ya mas ya, semoga rezekinya makin lancar, semoga karirnya makin luar biasa, umur makin panjang, sehat selalu, bahagia dan panjang umur dan makin luar biasa. Alhamdulillah. Kok tumben? Tumben apa mas? Biasanya paling belakang. Hah? Kurang enak doanya. Loh, enak pastilah. Karena kita kan harus mendoakan yang terbaik-baik lah. Ya betul. Ketika di gunung, takutnya balik mas. Tapi mas Fahmi, Yuk. enggak, aku mau tanya, selama ini semakin naik, haunya beda nggak kalau pas di bawah sama di atas ini? Kalau jujur, iya. Beda ya, ketika di bawah sama. Tapi aku nggak mau ngomong sekarang lah. Ya ntar aja lah ya. Inilah. Mau kamu duluan apa aku duluan? Mas duluan aja nggak apa-apa. Apa? Ya udah. Nanti aku duluan, tiba-tiba aku lihat belakang udah hilang sebetulnya. Jangan gitu dong. Maksudnya hilang jaga jarak gitu loh, jarak. Bukan hilang diambil sosok lain. Tapi kalian lihat ini, medanya semakin naik dan semakin naik sebetulnya. Dan ketika aku semakin naik kayak gini, sambil ngomong tuh udah mulai ngap. Tuh. Tapi tenang, di swimming ini kalau kita berbuat baik, gak yang aneh-aneh, kita nggak akan ditampakin sama sosok yang menjaga gunung ini gitu, kayak Toto Mbak Sumbing. Tapi tetap aja ada sosok yang jahil pasti. Ya kita lihat nanti malam lah, apakah sosok yang jahil itu akan muncul ataukah tidak. Karena rata-rata di setiap gunung pasti kalau udah malam, sosok yang jahil tuh, waduh, ngeri. Kenapa bisa muncul? Karena saya percaya akan keberadaan mereka yang tidak terlihat. Hilang lagi. Oke, saudara, yuk ikuti perjalanan dan petualangan saya. Let's go.
kadang kehororan itu bisa hilang dengan pemandangan seindah ini. Tapi ya gunung sebetulnya pasti menyimpan berbagai misteri yang kita juga nggak tahu sebetulnya. Tapi oke lah, let's go. Nah ini sebetulnya di sini ada pohon yang kalau kata tadi aku nanya sama warga itu nanti kita akan menemukan pohon ini. Nah bagi orang yang percaya pohon ini itu sebagai portal pintu gerbang untuk menuju ke alam gaib yang ada di sini sebetulnya. Kayak pintu gerbangnya gitu. Kata warga, cuma hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke alam mereka gitu, ke kerajaan mereka. Jadi sama seperti kayak kota Saranjana di Kalimantan Selatan, tepatnya di desa Oka-Oka itu hanya orang tertentu yang bisa masuk ke kota Saranjana. Oke. Saudara, akhirnya saya sudah sampai di titik dimana shelternya kelihatan tuh. Kalian bisa lihat nggak saudara? Ini aku zoom ya, Tara. Itu shelter. Jadi shelter tuh ada di tengah-tengah camp area 1 dan camp area 2. Camp area 1 tuh banyak orang saudara. Dan tadi sih aku dibilang sama warga sekitar kalau mau ngerasain hal gaib yang lebih mantep, cobalah di camp area 2. Jadi lebih naik lagi saudara. Itu sana sepi dan katanya suasana, atmosfernya, energinya dapat banget. Maka dari itu saya akan coba ngecamp di area 2 saudara. Jadi itu kan camp area 1 tuh, itu camp area 2 di atasnya lagi. Jadi juga nanti besoknya ketika sampai ke puncak sana, puncak Sumbing, itu nggak terlalu capek saudara. Capeknya sekarangnya ini karena ini sudah masuk di fase nanjak terus. Tapi ya teori yang penting naik sebenarnya. Kalau capek ya yang penting jalan pelan, jangan sampai terlalu lama berhenti sebenarnya. Karena kalau terlalu lama berhenti itu malah membuat aku tuh makin capek sebenarnya. Ya tapi tergantung persepsi orang, beda-beda sih soalnya. Tuh sana. Rasa kayak lagi di dunia Jurassic Park saudara. Dan semoga di sana ada sinyal ya. Let's go. Kayak kok kayak banyak debu jadi kayak gini saudara ya. Jadi mendekati shelter semakin lama jalan itu semakin naik turun gitu saudara ya. Ini teman-teman pada kemana lagi? Halo? Halo? Mas? Apa? Manggil? Enggak mas, udah terus mas. Lanjut aja mas, udah. Enggak, aku nggak manggil. Aduh. Lanjut mas, nggak usah dengerin mas. Kayak gini terus. 2 kali loh gini terus loh. Jalan aja, jalan. Serius tapi bukan Mas Mami? Hah? Apa mas? Bukan? Bukan. Udah mas, lanjut aja lanjut. Kok jadi merinding semua? Tadi aku denger semua. Aduh. Sudah mulai berhalusinasi aku nih kayaknya. Sudah mulai kena sugesti maksudnya. Dari maghrib ini soalnya. Iya bentar lagi juga semakin sore sebetulnya. Yuk semangat yuk. Suara apa ya? Jembatan 3. Wah jembatannya luar biasa ya. Tapi ini kayaknya menakutkan kali jembatannya. Jangan deh. Mantap. Siap mas. Mampir mas. Ya. Lanjut mas. Pelan-pelan. Ya saudara, sudah sampai ke shelternya dan niatnya saudara. Tadi tuh aku melewati sebuah warung. Kalau kata orang tadi ini mas yang itu tuh tadi bilang warung itu warung goib saudara, karena pernah ada tragedi orang
itu apa namanya, dia tuh beli sesuatu, ternyata ketika dia beli dia udah makan, ternyata ada pendaki yang lewat, "Mas, mari Mas," gitu kan. "Iya, nggak mampir Mas." "Mampir kemana?" "Warung kosong Sobat Horor." Wah, dan warungnya tadi aku udah lewat di situ Sobat Horor. Dan nanti niatnya malam aku bakal ke sana. Aku bakal coba ya sekitar berapa jam lah nyoba uji nyali di sana Sobat Horor. Dan kira-kira ada apa Sobat Horor ya? Ngeri pasti nanti nih. Oke, yang penting udah tahu nih spotnya di sana, dan aku bakal mungkin ngecamp di sini aja Sobat Horor ya, dekat-dekat sini aja. Jadi nggak terlalu jauh dari warung goib yang ada di sana Sobat Horor. Oke, ikuti petualangan saya. Let's go. Apa sih ini mundur lagi? Apa? Kayak tekstur tanahnya Ini itu rata kayak ini bang. Maksudnya kurang ke sana Mas. Kurang ke sana. di PWT mana? Iya, PPT mana? Kurang ke sana. Itu tas saya diawasin semua. Terus madepnya mau mana ya kayak? Lawannya mau dari mana? Mau madep sana, mau madep sana aku. Sana ya, enak ya. Tinggal diginiin aja. Lah kamu pemandangan sih kan? Iya juga sih. Berapa ya sana? Iya sana, iya sama. Iya beneran itu bang. Kenapa? Mata lawangnya Kenapa? mana? Jadi ben dia karena tali nggak tabur ngarep ke Udah madep sana ya? iya nggak nalini maling. Oke, Sobat Horor, jadi saya sudah pasang tenda di sini ya, dan temanku di atas sana, jadi kita beda tenda. Dan warung yang aku bilang itu ada di bawah sana Sobat Horor. Ya jaraknya kurang lebih ya mungkin bisa ya untuk PP ke sini setengah jam lah, 20 menitan lah Sobat Horor. Turunnya cepat, naiknya yang lumayan. Tapi nggak apa-apa lah. Aku mau istirahat dulu Sobat Horor ya, karena jujur badan capek banget Sobat Horor. Dan aku tuh kadang yang aku takutnya adalah jalur ini Sobat Horor. Barangkali ada babi hutan, babi ganas Sobat Horor. Cuma kayaknya aman lah, semoga aman Sobat Horor ya. Oke, aku mau istirahat dulu Sobat Horor ya. Sampai ketemu nanti malam. Oke, dadah. Oke, selamat malam Sobat Horor. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 9 malam. Aku ketiduran Sobat Horor. Aku ketiduran dan benar-benar ngantuk banget, karena kalau setiap mau naik gunung itu tidurku tuh kurang Sobat Horor. Jadi aku tuh pasti kayak ngantuk banget, ngantuk capek Sobat Horor. Jadi udah benar-benar campur aduk banget di sini tuh. Dan ini aku kebangun. Untung gue bangun jam 9. Dan janjiku adalah mengajak Sobat Horor untuk jalan-jalan ke salah satu warung yang tadi aku ceritakan Sobat Horor ya. Jadi di sini tuh banyak berita simpang siur juga, sosok-sosok warung-warung yang katanya pernah buka secara goib, yang katanya para pendaki-pendaki itu pernah dibuat apa ya, tipu daya lah ya. Kayak dia tuh makan di situ, tiba-tiba kok ketika ketemu pendaki lain kayak orang ngapain gitu kan di situ, ternyata yang dia makan itu adalah, kamu nggak perlu jelasin, mungkin yang jijik ya. Ini gitu Sobat Horor, makanya saya mau sana. Tapi punya usut di Sumbing ini tuh apa ya, kalau saya pribadi itu kan cari tahu juga kan ya, kayak ada hal-hal apa lagi sih selain kayak yang berbau dengan kayak warung goib gitu. Kayak ada suara. Soalnya aku tidur sendirian Sobat Horor. Jadi teman-temanku di sana, dan ini sekarang mereka pada tidur semua. Jadi pernah ada 2 mahasiswi yang meninggal karena kesasar terus jatuh ke jurang Sobat Horor, di Gunung Sumbing ini.
dan itu membuat daya tarik saya sendiri kayak, oh berarti pernah ada hal-hal tragedi seperti itu. Dan pasti kan otomatis Gunung Sumbing ini mendapatkan sugesti dari para pendaki tentang hal-hal yang berbau dengan seperti itu gitu. Walaupun itu mungkin aja sebuah kecelakaan, tapi kan pasti ada lah yang mengkait-kaitkan dengan goib gitu, pasti ada. Nah maka dari itu katanya sih sosok arwah-arwah tersebut tuh masih penasaran sebetulnya. Aku sampai lupa pakai cincin sebetulnya. Banyak lupanya di sini tuh, aku tuh lupa makan. Aku belum makan sebetulnya. Tadi aja bayangin aku masuk ke tenda itu jam 5:30, bangun sekarang hampir jam 10, setengah 10 sebetulnya, jam 9 lebihan nih, 9:20. Wah gila, terlalu jauh banget sebetulnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, maksudnya yang penting bangun dan masih ada tanggung jawab untuk ngajak kalian jalan-jalan. Jadi habis ini aku sebat dulu, aku bakal ajak sebetulnya untuk langsung ke lokasinya di warung itu. Gimana energinya, gimana hawanya, seperti apa, apakah benar sesuai dengan omongan mereka. Katanya sih memang kalau malam itu benar-benar angker banget. Tadi aku sih sempat lewat, cuma makanya belum aku record, makanya aku mau ke sana sebetulnya. Tapi kok ketika aku tadi ngomongin masalah mahasiswa gitu, yang katanya itu apa, meninggal di sini tuh, tiba-tiba langsung di sini tuh hawanya seperti ada beberapa orang yang berdiri gitu. Loh, kayak ada yang monitorin. Jadi aku emang ngelakuinnya gini, nanti ke warung itu aku sendirian. Aku nggak mau ngajak temanku, karena ketika ekspedisi gaib gini tuh aku nggak mau ngajak teman-temanku barangkali kenapa-napa sebenarnya, karena ada yang pemula juga, ada yang ya, jadi aku takut lah, nggak mau ngajak-ngajak karena ini sudah berbau dengan gaib sebenarnya. Walaupun mereka peka, tapi ya kalau bisa aku sendiri aja, ngapain harus ngajak temen, kadang biar energinya juga lebih dapat sebetulnya. Mendakinya boleh bertiga berlima, tapi kalau ketika ekspedisi atau ketika explore penelusuran mending sendirian sih, karena itu bisa jauh lebih dapat gitu loh gregetnya. Kalian bisa bayangin aku tidur cuma dengan nggak kelihatan ya, aku tidur nggak ada bantalnya dengan menggunakan bajuku sebetulnya. Tapi di Gunung Sumbing ini dingin parah sebetulnya, dingin angker, bisnisnya kuat, aduh top the best, bada best. Oke, ini aku selesai rokok dulu, sebat dulu, habis itu aku mau langsung ke bawah ya. Walaupun aku belum makan, tapi nanti aja lah makannya lah, aman lah. Yang penting aku selesaikan tanggung jawabku dulu. Let's go. Oke, sobat teror. Jadi jarak antara tadi saya ke sini tuh ya kurang lebih, kalau turun doang mah cuma 10 menit sobat teror. Tapi kalau naik ya kurang lebih bisa sampai di 20-30 menit ya. Karena kalau naik itu jaraknya lumayan sobat teror. Oke. Ini saya sudah sampai ke lokasi warungnya sobat teror ya. Jadi warung ini tuh dulunya sempat dipakai untuk ya jualan, cuma sekarang sudah enggak sobat teror ya. Sekarang sudah enggak dipakai. Nah ini sobat teror yang katanya waktu itu tuh ada pendaki yang makan itu ya, entah makannya di sini ya atau makannya di sini. Pokoknya dia itu sedang kayak menikmati makanan yang dijual di sini lah. Seketika itu ada pendaki yang lewat di sini, terus dia ngomong, "Mas, mari mas," gitu. Terus habis itu dia ngomong, "Mas, gak mampir mas," gitu. Dia bilang, "Mampir gimana? Gitu, warung tutup." Bilang, aduh gila. Tapi jujur ketika aku ngomong itu di sini, hawaku bener-bener langsung merinding sobat teror, serius. Ada
ya kalian tahu lah ini sudah hampir jam 10-an juga kan, jadi hawa-hawa di sini tuh juga campur aduk sebenarnya. Nah sebenarnya nanti di sini aku bakal coba hening sebentar, aku bakal coba taruh kamera. Katanya sih di sini tuh kalau ada orang yang mencoba untuk kayak berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini, dia tuh merespon dengan cepat sebenarnya. Katanya, saya nggak tahu juga sih. Nanti aku bakal duduk di sini sebenarnya. Ya, kita akan coba mengeksplor tempat ini dulu sebentar. Di dalam. Aku dengar apa tadi ya? Kayak ada suara. Ya, apa sebentar. Oh ini tuh dapurnya sebenarnya. Dapurnya dulu ya. Tapi udah lumayan kayak terbengkalai, hancur gitu ya. Udah gak pernah pakai juga kan. Oh dikebok sebenarnya. Tadi aku mikir ini kayak, ini apa ya? Buat apa ternyata ini ya? Buat sampah sebenarnya. Bentar. Kayak ada yang jalan. Kayak ada yang jalan. Sebentar. Halo? Kayak ada yang jalan sebentar. Harusnya kalau ada yang jalan dia pasti di sini nih, muncul nih, pendaki atau apapun itu. Gila, aku dibuat merinding sumpah. Tadi kayak ada yang jalan tau gak sih? Dan asal kalian tahu ya, FYI ya, for your information, dari tadi di tenda sampai aku berdiri di sini, melangkah di sini sebenarnya, di sini itu kayak ada yang ngikutin aku gitu loh, kayak jalan bareng gitu. Tapi pas aku lihat belakang nggak ada, seperti biasa. Gila, di sini hawanya itu loh. Jadi aku bakal taruh kamera di sini menghadap ke arah sebelah sana. Aku bakal coba ya berdiam diri lah 1-2 jam di sini. Akan ada apa sebenarnya? Dan aku pengen melihat sosok yang ada di sini, yang katanya suka menghantui para pendaki, usil dan lain-lainnya. Kalau memang ada kamu di sini, saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Warung gaib Gunung Sumbing. Oke sebentar, yuk kita coba pasang kamera dulu sebentar ya. Aku bawa kamera ke GoPro-nya. Nah sebentar, saya taruh kamera ketika saya di sini di arah bagian luar. Barangkali memang ada pergerakan tuh, saya tahu sebenarnya. Saya tuh bisa melihat barangkali emang benar-benar emang ada pendaki ataukah ya kalian tahu lah yang tak kasat mata. Oke, saya kembali langsung ke sana sebentar. Let's go. Oke, sebentar. Saya taruh kamera kedua di sini ya. Aduh. Tapi kalau jujur aku makin merinding sebenarnya. Seketika aku mau mencoba untuk melakukan hal seperti ini di sini, seketika juga mereka juga seperti mau menunjukkan sosok mereka. Tahu dari mana? Ketika aku tadi coba pasang kamera ini, itu kayak ada yang lewat terus sebenarnya. Aku tuh bingung kayak deg. Aku lihat mana ya? Aku kira ada pendaki yang lewat tapi kok nggak ada ya. Makanya coba kita tunggu 1-2 jam di sini.
akan ada sosok apa yang akan muncul. Kalau nggak ada ya udah gitu sebenarnya. Tuh, aku merinding sama itu. Harusnya kan di gunung kan dingin ya, tapi ketika sudah sampai ke tempat ini, aku tuh ngerasa seperti, tahu nggak sebenarnya, seperti kayak di peluk ya, kalian tahu sih, kayak dipeluk, kayak gitu loh. Dan aku bener-bener ngerasa kayak agak anget gitu kan ya. Tapi agak anget itu buat badan aku tuh langsung merinding gitu sebenarnya di sini tuh. Kita tunggu aja sebenarnya ada suatu apa, biar kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi di tempat ini sebenarnya. Jadi tadi aku juga lupa kasih tahu sama kalian, aku juga taruh kamera kamera satu lagi sebenarnya itu di depan sini untuk menghadap ke depan, biar tahu nih kalau ada yang gerak itu, geraknya itu siapa sebenarnya. Itu aku ditaruh kamera situ, kamera ketiga sebenarnya. Jadi biar aku juga nggak terlalu merinding, jadi aku taruh di depan apa, bagian pintunya juga. Barangkali dari itu kayak gerasak gerusuk. Itu bukan angin sebenarnya. Ternyata aku juga curiga sebenarnya itu angin, tapi ketika kayak gini